Hai teman-teman, apa kabar? Semoga semua sehat dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa ya. Eh, Semoga corona cepatlah berlalu karena kami sudah capek dengan namamu. Oke, eh, ada yang mau saya bicarakan ya sebelumnya gitu mengenai postingan apa namanya yang kirim pesan di Instagram ya lewat IG saya itu lumayan banyak. Ada yang udah saya bales juga ya, keburu saya bales, tapi ada yang udah 1 bulan ya, kira-kira hampir 1 bulan, 3 minggu, 2 minggu itu ternyata loss ya, apa namanya, nggak terbalas gitu. Karena saya nggak ada di IG itu, kadang-kadang nggak masuk gitu notifnya. Jadi saya sarankan kalau bisa jangan di IG, langsung aja kalau mau di Instagram ya, jangan di apa di pesannya, tapi di status saya gitu, di komen status saya aja gitu ya kan. Salah satu status saya aja pasti itu dapat sih, ini apa tandanya gitu ya, pasti dapat tanda merah gitu kan. Nah, atau lebih baiknya tuh di Messenger kalau saya bilang tuh, karena apa, kalau di Messenger tuh kan langsung keluar balon kan gitu, kalau ada message tuh keluar balon gitu. Atau di Facebook itu kadang ada tandanya lah untuk permintaan pesan masuk ya gitu. Jadi saya selalu lihat, daripada di IG pun saya jarang lihat ya, jarang ke sana karena udah nggak sempet waktunya. Kadang mau ngelihat sih, bukan nggak mau ngelihat, kadang baru ngelihat di permintaan di pesan di Facebook, terus udah nggak keburu lagi mau ke IG, ada tamu lah, ada inilah, ada kerjaan itulah, jadi kelupaan mulu. Maklum udah tua ya gitu. Ya kayak gitu ya. Jadi saya sih berusaha nanti akan sediain nomor WhatsApp ya, satu nomor WhatsApp yang khusus untuk konsul deh, karena kasihan juga ya kalau yang memang emergency, yang pengen buru-buru gitu, yang mau tanya dosis atau apa ya, di kolom komentar ini, di bawah ini juga boleh, tapi langsung disebutin umurnya ya, umur atau berat badan kira-kira gitu. Jadi saya bisa tentuin, oh iya pakainya dosisnya sekian gitu. Ini kalau misalkan nggak lengkap, kadang-kadang nanya lagi, itu kelewatan lagi. Lalu saya nanya umur berapa, terus kamu jawab lagi, itu udah kelewatan, udah miss gitu loh, ya kan. Jadi saya nggak tahu lagi apakah pesan itu dijawab atau enggak gitu. Jadi lebih baik langsung kalau mau nanya tuh langsung jantan atau betina, terus udah gitu umur berapa. Jadi saya tahu kan masih kecil atau udah dewasa, kan ketahuan gitu ya kalau mau tanya di komen ini gitu. Tapi saya usahakan, saya lagi betulin juga nih HP yang udah lama saya nggak pakai ya, mudah-mudahan bisa nanti saya akan sediain satu nomor WhatsApp itu ya, akan saya tulis di sini. Karena kalau di WhatsApp yang sekarang itu kadang-kadang penuh ya, karena saya masih pakai HP nih untuk syuting ya gitu. Jadi karena nggak ngerti pakai kamera, lagi belajar juga sih. Supaya nggak terlalu penuh di HP gitu ya kan. Nah, sebenarnya saya bosen juga ya, kalau bikin konten tuh sakit mulu ya. Saya sendiri bosen gitu. Bosen nggak sih teman-teman, bosen nggak sih? Jadi saya pengen sebenarnya yang gimana, yang agak ceria juga ya, tapi saya pikir-pikir kadang juga berguna ya, kalau misalkan konten yang sakit itu berbagai-bagai macam penyakit ya,
Jadi ada gunanya juga kan untuk kalian gitu ya, untuk teman-teman semua supaya tahu gitu. Oh ya, ini ada penyakit seperti ini, diobatinnya kira-kira begini ya. Kan enggak semua orang itu punya uang gitu ya buat dokter-dokter hewan. Kalau dokter-dokter hewan yang sering-sering ketemu saya sih ya, mereka tahu gitu ya kan. Apa mereka sih cuek-cuek aja, bahkan kadang kalau berobat ke mereka gitu juga kadang mereka nggak enak untuk terima uang gitu ya, atau pasti diskon lah minimum gitu. Dengan harga murah ya, karena banyak dia tahu kan. Nah itulah, jadi kalau saya ngobatin sendiri itu mereka juga ngerti itu ya kan. Ya nggak bayar juga, saya kan juga nggak enak gitu ya kan. Mereka kan pakai juga bahan-bahan, misalkan pakai obat-obatan, misalkan harus suntik ya pakai obat suntik ya kan. Kalau misalkan steril ya pakai benang jahit, pakai bius segala ya kan, yang semua butuh biaya gitu. Kita harus saling mengerti lah ya gitu. Tapi ya itulah, makanya mereka ngerti kalau seandainya saya berusaha untuk ngobatin sendiri ya. Kadang-kadang mereka juga udah via WhatsApp atau via telepon tanya, mereka langsung unjukin, oh ya harus begini, harus begitu, harus begini. Nah disitulah saya juga belajar gitu. Tapi kalau untuk dokter-dokter hewan yang nggak tahu, mungkin oh ini apa-apa nih konten gitu kan, seolah-olah kayaknya gimana seperti dokter hewan, ada yang enggak ya. Saya nggak bermaksud untuk melebihi atau menyamakan seperti dokter hewan. Ini hanya saya memperlihatkan bahwa kalaupun nggak punya biaya untuk ke dokter ya, kita harus berusaha gitu loh, berusaha sendiri ngobatin dengan cara rumahan lah istilahnya, dengan cara-cara yang sederhana dulu. Apabila memang perlu operasi atau apa, pasti saya juga akan, itu urusan dokter deh ya kan, bukannya urusan saya deh gitu, karena saya bukan dokter ya kan. Nah ada bagian-bagiannya gitu loh, dimana bagian saya itu ya bagian yang hanya mengobati sakit istilahnya yang masih bisa diobati dengan obat-obatan biasa. Tapi kalau misalkan yang udah urusan dalam, operasi atau apa, itu ya urusan dokter ya. Itu saya nggak bisa sampai ke situ. Jangankan itu, untuk suntik aja kadang saya nggak berani. Udah diajarin, padahal dokter Iwan itu udah ngajarin saya, terus siapa dokter Arya udah ngajarin saya untuk infus segala. Tapi ibu mesti belajar infus sendiri gini, jadi nggak terlalu ngandelin dokter hewan, kata dok Arya ya. Saya inget banget itu, tapi nggak berani saya. Kalau sama suntikan saya takut. Takut banget dari dulu gitu. Jadi ya itulah gitu ya kan, ada bagian-bagiannya gitu ya. Oke, saat ini juga saya kita akan ketemu Tata nih. Si Tata ini sariawan, tapi sariawannya aneh gitu ya kan, bukan seperti sariawan biasa. Kita lihat ya. Oke, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Tata nih awalnya saya pikir dia sariawan biasa. Saya pakai mic ini sebab si Muni berisik, saksok. Aduh, tunggu dulu, Tata, ayo. Saya pikir dia sariawan biasa, ternyata ini lidahnya sampai bengkak begitu ya. Nah, coba tak sini kasih lihat dulu. Tunggu dulu sini. Minta diam dulu sini.
Nah, ya, kelihatan sampai bengkak seperti itu. Nah, jadi saya udah kasih antibiotik ya, tapi dia belum sembuh juga, nggak sembuh gitu. Kasih antibiotik biasa ya nggak sembuh. Akhirnya saya baru ingat gitu, oh iya, kenapa nggak saya kasih Yunan Payo aja ya gitu. Akhirnya saya coba nih pakai Yunan Payo ya. Semalam sih saya udah kasih Yunan Payo, kayaknya dia mendingan. Sekarang dia mau makan ya, mau makannya bagus. Ini sengaja saya siremin Yunan Payonya ke tempat yang bengkaknya. Ayo, jangan gitu, sakit. Sini dong. Perih ya. Up. Iya. Dia emang begini. Satu kucing kayak begini ya. Babak belur saya hancur Mina. Ya. Hancur Mina, terpaksa lah. Kau ku empet. Oke. Kita lihat beberapa hari nanti apakah dia masih bengkak atau enggak. Dia udah bisa makan. Itu makanannya saya campur sama madu, terus diairin sedikit. Jadi biar agak lembek. Ini hari ketiga ya. Coba kita lihat. Udah kecil ya. Kok aku digigit sih? Ini ntar dulu sini. Sini dulu. Ini hari keempat ya. Oke, kita lihat dulu. Udah kecil ya, oke ya. No. Perih. Ya. Oke. Ya. Ini mana jatuh sandal Sisi. Nah, ini Sisi yang kemarin diantar ya, lukanya. Nah, ini kan sekarang dia udah sembuh. Nah, ya udah sembuh. Saya kasih Yunan Payo karena dia cepat sembuh ya. Nah, ini tinggal di ini aja. Ini Yunan Payo bubuk ya. Ini Yunan Payo bubuk. Nah, ini memang untuk luka ya. Ini untuk luka terbuka. Jadi tinggal di bubuhin aja seperti ini. Cium ya. Cium ya. Nah, seperti itu.
kasih agak basah sedikit di sini, jadi biar kering ya. Nah, ini hari ke-6 ya. Sini Tata kasih lihat dulu. Bentar. Diam dulu. Kelihatan nggak? Tunggu bentar, kurang jelas ya. Ini Tata, aduh. Agak susah, masih bengkak ya, masih bengkak tapi tinggal sedikit lagi gitu. Nah, jadi gitu ya teman-teman ya, pokoknya kalau yang berurusan dengan bengkak ya, luka itu udah nggak salah kasih Yunan Payo aja, bukan promosi ya, saya juga nggak ada untungnya sih, cuma ya memang harus nggak usah pilih-pilih lagi, udah langsung aja kasih Yunan Payo, itu udah paling bener banget ya. Oke, sampai di sini dulu, see you.